Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu, oke? Masyarakat harap tenang, nggak usah lagi takut, tidak ada yang ribut. Yang bikin heboh ini nih kurcaci yang nggak jelas, ya. Yang menggambarkan yang manyun. Polemik panas uang donasi yang diterima Agus Salim usai menjadi korban penyiraman air keras lagi-lagi menghadirkan babak baru penuh kejutan. Pasalnya, ketika ditemui awak media pada hari Kamis 21 November 2024 kemarin, Farhad Abbas mengakui jika dirinya dan pihak kuasa hukum Novi sudah menjalin komunikasi guna mencapai perdamaian. Sontak saja, hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Apalagi sebelumnya, Farhad selalu berkelakar jika dirinya sudah menutup rapat-rapat pintu hatinya untuk pihak Novi. Namun, di sisi lain, Farhad pun sempat pula memberikan sentilan pedas kepada sederet advokat yang menurutnya turut mendukung Novi, hanya demi mencari popularitas belaka. Dengan tegas, Farhad bahkan menyebut jika dirinya hanya menganggap Novi memiliki 3 orang kuasa hukum, bukan puluhan seperti yang ramai dibicarakan jagat maya. Lantas, seperti apakah pesan Farhad Abbas untuk para advokat itu? Serta bagaimanakah pula penjelasan Farhad Abbas terkait upaya perdamaiannya dengan pihak Novi? Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja. Dari kantor Brian Prananda itu. Dan saya sudah berkomunikasi. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu. Tidak melibatkan lawyer-lawyer konten. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana, ya. Jadi mereka aja, gua hitung yang datang nanti minggu depan. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Ya, 3 yang di kantornya Brian, nggak ada yang lain. Saya nggak mau dengar ring 1, ring 2, ring 3. Cuma 3 orang yang ngirim surat. Kecuali mereka prank aku baru percaya. Isi suratnya lebih ke apa, Bang? Damai. Isi suratnya adalah ada 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga. Dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Jadi, ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Jadi kalau Anda bicara masalah itikat baik, memang sejak awal memang tidak ada, justru nggak ada nama itikat tidak baik di sini. Yang datang malah LP gitu. Iya kan? Itu yang kita bingung. Tapi nggak apa-apa, maksudnya laporan tetap berjalan, tapi pengobatan pun dipisahkan dari itu kan dari awal yayasan pun komitmen seperti itu. Dan memang Novi sebagai ketua yayasan udah menginstruksikan seluruh organ yayasan untuk tetap strict pada pengobatan Mas Agus. Gitu. Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Harapannya cepat selesai, cepat tuntas, ini semua aku pengen clear, berakhir dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang merasa nanti dirugikan gitu, karena jujur saya sudah melakukan semaksimal mungkin awalnya
saya juga merasa yang saya lakukan juga untuk kebaikan Mas Agus awalnya, dan saya juga nggak tahu berakhir seperti ini. Tapi yang sekarang proses kan saya dilaporkan dengan 2 pasal. Kita hadapi aja, kita ikhlas aja, saya akan tetap maju, dan satu kali pun saya tidak akan pernah mundur. Jadi masyarakat harap tenang, gak usah lagi takut, tidak ada yang ribut. Yang bikin heboh ini nih kurcaci yang nggak jelas, ya. Yang menggambarkan yang manyun, yang ngejelekin Agus, memprovokasi, yang jelekin aku, yang mau lapor aku, yang nggak nyambung gitu, ya. Nah inilah orang-orang yang menurut saya tidak belajar kode etik lawyer. Giliran saya serang dikit langsung baper, langsung kayak orang apa ya gitu. Ini nih gini, banyak pengecara yang gini nih, pengecara yang nggak jelas-jelas. Ada yang rambutnya kuning, pakai kacamata siang malam. Ada juga oknum pengecara yang kerjanya itu selalu menggugat Kapolri. Kapolri digugat, guys. Padahal nggak ngerti apa-apa gitu. Kapolri digugat, terus dipakai sama mereka ya. Kapolri digugat sama dia 1 triliun. Nah kemudian mereka ini cuman memberi komentar, menyudutkan Agus, memuji Novi, berharap dipakai, nggak dipakai sama sekarang. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu, oke? Sementara itu, proses pemungutan suara dengan tujuan menentukan kepastian masa depan uang donasi Agus yang diusung para donatur sudah mulai berjalan hampir sepekan ini. Berdasarkan kabar, hari ini proses pemungutan suara itu pun akan ditutup sementara, di mana hasilnya kemudian akan diserahkan kepada pengadilan yang nantinya akan menentukan secara pasti kemana disalurkannya uang itu. Hal itu tentunya menghadirkan perdebatan baru, mengingat kedua belah pihak yang berseteru kini justru dikabarkan akan mencari jalan damai. Lantas, mungkinkah hasil polling akan tetap menjadi keputusan final terkait penyaluran uang donasi Agus? Ataukah justru sebaliknya, pihak donatur akan menggugurkan hasil polling bila perdamaian antara Agus dan Novi bisa tercapai terlebih dulu? Jadi memang itu adalah salah satu langkah-langkah yang akan dilakukan bahagian daripada proses upaya hukum ya. Namun ini adalah salah satu bahagian yang tidak dapat dilepaskan juga dari upaya untuk sebelum sampai ke sana, kalau memang bisa duduk bersama, tentu ya masih ada ruang kok ya. Tentunya baik itu pihak Agus, saya juga mendengar kemarin, saya merasa sedikit agak terharu kepada pengacara Agus sudah mulai menunjukkan satu sikap yang bijak. Mungkin sudah lebih melihat persoalan ini supaya tidak menjadi bola liar. Dalam pernyataannya beberapa kali, mudah-mudahan ini bisa ditempuh dengan jalan damai. Kalau memang bisa berdamai, berarti nggak perlu kita harus sampai tutup polling, kan begitu ya? Ya, ini kan sebenarnya kasus yang sebenarnya boleh dibilang adalah kasus poin problemnya adalah masalah donasi untuk mata kan. Tentunya kalau dipanjangin untuk pengadilan, tentunya ini kan makan waktu lagi, sedangkan Agus sendiri sampai detik ini juga pengobatannya belum juga terpenuhi. Artinya kalau kita lihat di sini memang bagaimana teknisnya ya itu langkah yang paling baik adalah uang tersebut dititipkan ke pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan kan, seperti itu. Itu kan sebenarnya langkah terakhir karena merupakan bola panas buat uang itu dipegang oleh yayasannya Novi, tentunya kan seperti itu. Kalau aku lebih serahkan ke donatur ya, itu kan semua hak donatur karena itu adalah uang mereka. Dan kalau aku pribadi, aku mengopen di yayasan itu untuk peruntukannya memang untuk pengobatan, tapi kita kembalikan lagi semua ke donatur tersebut, seperti itu. Iya, kasus ini kan boleh dibilang bahwa uang material yang ada ini masih ada di yayasannya Novi dan tidak dipakai kan, poinnya itu. Kecuali kalau Novi yayasannya memakai dana tersebut, itu kan menjadi masalah kan, seperti itu. Tapi kan sampai detik ini uangnya itu masih utuh dan ini memang udah fokus untuk pengobatan kan, seperti itu. Nah kalau di ranah perdata tentunya
ini kan ranah yang sifatnya adalah material ini masih ada dan siapa yang berhak kan gitu. Ya tinggal pengadilan ini menyatakan bahwa beberapa polling semua orang yang dibikin bikin polling untuk bisa dana ini diserahkan ke siapa, atau mungkin ada beberapa yang bisa mempertanggungjawabkan uang tersebut, tentu itu yang paling penting. Ya, jadi gini ya, sebenarnya polling itu muncul menjadi satu bahagian daripada atas kekecewaan. Karena selama ini kan pendonasi itu atau donatur sebenarnya tidak mau tahu gitu ya. Hanya karena memang dilihat persoalan ini semakin meluas, dimulainya itu saat ketika dilihat pada awalnya Agus tidak memberikan keterangan, laporan berapa uang yang masuk, terus kemudian diduga ada penggunaan uang di luar daripada amanah yang ditujukan kepadanya oleh para pendonasi yang dipercayakan kepada Novi sebagai penggalang dana. Tentunya akhirnya ini yang membuat para donatur itu ikut nimbrung dalam masalah ini yang tadinya sebenarnya nggak mau tahu gitu loh. Kekecewaan inilah yang membuat polling ini muncul dengan asumsi sebenarnya yang dalam pikiran mereka, pertama Agus ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, begitu ya. Sudah dibantu, sudah ditolong, kok malah seakan-akan tidak menghargai, malah dia menyerang Novi. Kita harus paham, Novi itu di belakangnya itu pasti ada orang-orang yang termasuk pendonasi maupun netizen lainnya. Nah, maka karena kekecewaan itu akhirnya ada polling yang bertujuan apa? Saya sudah sampaikan, sebenarnya kalau mau dipandang dari sudut persepsi positif, polling ini sebenarnya fair loh ya. Fair itu menguji supaya dapat diketahui akibat daripada persoalan ini masih mampu nggak sih sebenarnya menarik empati masyarakat atau pendonasi. Ini yang masyarakat yang udah kecewa ini, kan gitu. Kan pilihannya 3. Jelas itu di dalam polling. Serahkan kepada Agus, atau serahkan kepada orang yang lebih membutuhkan, atau kembalikan kepada donatur, ya. Meskipun masih berupa bayang-bayang semu, perdamaian antara Novi dan Agus Salim nampaknya semakin mendekati kenyataan. Namun menariknya, terlepas dari rencana pertemuan itu, Farhad Abbas nampaknya masih begitu kecewa dengan adanya polling donasi. Dalam berbagai kesempatan, Farhad pun tak lupa menyuarakan sindiran-sindiran pedas ke arah polling yang keabsahannya saja masih ia pertanyakan. Tak tanggung-tanggung, Farhad Abbas bahkan sempat pula menyebut jika proses polling donasi itu merupakan tindak kriminal. Lantas seperti apa tanggapan Herwanto Nurmansyah selaku salah satu anggota tim kuasa hukum Novi menyikapi ucapan itu? Serta bagaimanakah pula Tommy Triyunanto menanggapi pendapat Farhad dalam kacamata hukum? Tindakan polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal. Ya. Silakan kalian gugat. Kalau memang kurang ajar silakan. Farhad Abbas tidak takut sama kalian. Silakan kasih ke Dinsos. Dinsos nggak akan terima, itu charity. Itu ibadah. Itu amal, ya. Beda kalau donasi. Mana bukti legalitas donasinya? Mana? Tidak ada charity. Charity itu artinya sukarela aja. Itu banyak kok kalau artis miskin atau artis sakit dibantu itu biasa. Nggak perlu pertanggungjawaban. Kalau melihat dari berbagai polemik ya, ini kan polemik yang berkepanjangan. Nggak ada kunjung selesai kalau kita nggak bisa memutuskan segala sesuatu yang sebenarnya dana tersebut adalah milik para donasi yang diberikan. Tentunya kan itu kan akan dibalik diurut balik lagi ke awal kan, kalau apabila polling itu bisa dilakukan para donasi, karena pemilik daripada dana donasi itu adalah para berdasarkan polling mereka, apakah dana tersebut yakin untuk pengobatan Agus yang dikontrol dan dikuasakan oleh Yayasan Novi, ataukah memang dikembalikan ke Agus, kan tentunya seperti itu. Karena kita kan bikin teori sebab akibat, sebab dari awal uang itu masuk dari mana kan gitu. Nah, uang tersebut masuk itu dari para donasi, tentunya dibalikkan lagi ke donasi untuk bisa dipolling. Polling donasi itu dianggap kriminal, kata Bang Farhad. Itu makanya kan saya bilang ini pendapat-pendapat mantan kawan saya ini pendapat-pendapat yang menurut saya tidak menunjukkan dia sebagai seorang advokat, apalagi diberikan ke kriminal. Nah, kriminalnya di mana kriminalnya? Ya nantilah kita lihat nanti di sidang Dewan Kehormatan nanti ya, menunjukkan bahwa apakah pantas orang yang mengatakan, bayangkan bilang kriminal, yang ini laporin. Nah ini makanya saya katakan
tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang advokat. Advokat ini harus apa? Ketika dia mengeluarkan pendapatnya, ya harus dia pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tapi jangan main-main juga bisa masalah hukum. Silahkan, gua bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai, ya. Ya, silakan yang nyumbang 15.000 silakan tunjuk pengacaranya, lebih mahal materainya daripada kalian jangan cari sensasi ya. Itu hanya rekayasa. Hari ini. Ya kalau saya dia minta donasi ya terserah aja ya. Kalau saya begini, saya tegaskan sejak awal ya. Sejak awal saya sudah mengatakan ya, saya kalau ditanya tidak setuju uang itu digunakan untuk Agus lagi. Ini pendapat pribadi saya ya. Ya, kenapa? Karena Agus ini menurut saya sudah tidak layak dibantu. Kenapa? Orang dia bilang kok, ini saya tiruin omongan dia kan. Uang. Untuk apa uang? Sudah tidak berguna lagi. Kehormatan keluarga saya menjadi nomor 1. Nah, ini kan artinya harga dirinya kan, harga diri keluarganya menjadi nomor 1. Ya udah, menurut saya udah harus dibantu lagi lah. Apalagi donatur sekarang kan. Coba lihat donatur bersuara. Donatur bahkan ada yang mengharamkan untuk digunakan untuk Agus. Udah clear berarti kan? Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi lah masalah uang. Clear and clean. Uang jangan lagi digunakan untuk Agus. Udah, kelar. Kita mau masalah ini semuanya selesai. Kita mau masalah ini tidak berlarut-larut. Donatur semua juga sudah sepakat, ya disudahi saja, ya kan. Nah, yang terpenting yang harus diselamatkan adalah korban-korban selanjutnya nanti. Kita semuanya khawatir mental para donatur ini menjadi rusak sehingga mereka nggak peduli lagi terhadap donasi-donasi. Yang kasihan kan juga korban-korban selanjutnya, korban-korban yang lainnya. Di Indonesia kan yang seperti Agus bukan 1-2 orang, banyak. Tapi kan donaturnya juga ini harus dirawat, harus dijaga. Jangan sampai mereka sudah memberikan donasi terus kemudian uangnya nggak tahu kemana. Kan banyak kasus-kasus seperti ACT, ya kan, uang donasinya entah kemana. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.